Halo, ketemu lagi dengan Bunda Wulan di sini. Tentunya hari ini kita akan membahas latihan soal bab 1 atau pada bab pecahan, di mana yang kalian sebelumnya sudah mengerjakan latihan soal tersebut. Nah, di sini kita akan bahas sama-sama soalnya. Namun yang Bunda bahas itu tidak semua soal, jadi hanya beberapa soal yang anak-anak Bunda menjawabnya masih kurang tepat atau harus mengingat kembali materi yang sudah Bunda sampaikan pada bab 1 tentang pecahan. Oke, yuk sama-sama kita simak. Oke, pada pilihan ganda nomor 3. Di sini perhatikan gambar berikut. Bentuk pecahan paling sederhana dari gambar di samping adalah, berarti kita harus tahu dulu gambar tersebut itu nilai pecahannya berapa sih? Yuk sama-sama kita hitung. Yang dihitung adalah yang berwarna atau yang diarsir ya. Berarti di sini ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 bagian yang diarsir. Berarti penyebutnya adalah 9. Lalu jumlah keseluruhannya ada 9, 10, 11, 12. Maka nilai pecahan pada gambar di samping ini tentunya nilainya adalah 9/12. Oke, lalu pada soal bentuk pecahan paling sederhana. Masih ingat bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan tentunya itu dengan cara dibagi atau kita harus membaginya sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, di sini 9/12 kita harus sederhanakan dengan cara dibagi. Kira-kira bisa kita bagi berapa ya? Iya, kita bisa bagi dengan 3. Maka 9 dibagi 3, begitu pula dengan 12. Sama-sama dibagi 3. Maka hasilnya menjadi 3/4. Kemudian kira-kira 3/4 ini bisa kita sederhanakan lagi nggak ya? Iya, sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena tidak bisa dibagi 3 ataupun tidak bisa juga dibagi 4 atau dua-duanya tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Maka dari itu 9/12 paling sederhananya adalah 3/14. Maka jawabannya adalah C, 3/4. Selanjutnya, nomor 4. Tanda pembanding yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah K. Di sini kita tahu atau kita perhatikan dulu penyebutnya. Penyebutnya ternyata berbeda karena di sini 5/8 sedangkan pecahan di sebelahnya 3/4. Penyebutnya berbeda, yaitu ada 8 dan juga 4. Nah, berarti kita harus menggunakan trik perkalian silang. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus menggunakan trik perkalian silang untuk mengetahui tanda pembanding yang tepat tentunya ya. Mana yang harus dimakan atau mana yang bernilai besar atau bernilai kecil. Oke, berarti kita harus menuliskan terlebih dahulu 5/8 lalu 3/4. Nah, ini yang sering terjadi atau kalian ada beberapa kesalahan yang kalian lakukan. Trik perkalian silang itu berarti dengan cara silang. Kali silang, bawah dengan atas, begitu pula juga dengan sebelahnya. Di sini 4 kita kali 5. Nah, hasil perkaliannya itu pasti selalu di atas. Supaya gampang, di sini Bunda kasih panah yang menunjukkan tanda atas ini. Berarti 4 kali 5 hasilnya adalah di atas 5. Maka hasilnya 20. Lalu setelah kita kalikan silang, 4
dan dengan 5, lalu 8 kita kalikan silang juga dengan 3. 8 kali 3 hasilnya, tanda penunjuknya di atas 3, berarti hasilnya taruh di atas 3. 8 kali 3 hasilnya 24. Antara 20 dan 24, tanda yang tepat untuk melengkapinya adalah, atau yang dimakan yang di mana? 20 atau 24? Iya, yang dimakan adalah 24. Berarti 3/4 itu lebih besar dari 5/8. Atau artinya 5/8 lebih kecil dari 3/4. Di mana 3/4 yang dimakan. Maka jawaban yang tepat dari nomor 4 itu adalah yang C, di mana 3/4-nya lebih besar atau 3/4-nya yang dimakan, begitu ya. Oke, selanjutnya pilihan ganda nomor 5, urutan pecahan 3/4, 1/2, 7/8 dari yang terkecil adalah, oke, caranya sama sebenarnya. Kalau kita mau mengurutkan, berarti kita harus tahu dulu tanda pembandingnya atau urutan pecahannya. Berarti nilai pecahannya itu mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Nah, karena penyebutnya tidak sama, maka kita tetap menggunakan trik perkalian silang karena kita belum masuk ke materi KPK dan FPB. Sebenarnya ada salah satu cara, yaitu menggunakan KPK. Tapi karena kita belum masuk, Bunda belum bisa menjelaskan cara tersebut. Jadi di sini kita, supaya kalian mudah dan sudah pernah melakukan, berarti caranya kita pakai perkalian silang. Nah, karena dia berbeda ya penyebutnya, berarti kita harus cek dulu satu-satu. Oke, berarti yang harus kita silangkan atau kita akan kalikan silang, berarti yang pertama boleh kita 3/4 dengan 1/2 dulu. Oke, 3/4 dengan 1/2. Kali silang, berarti yang mana duluan yang kita kali nih? Iya, 2 kali 3 dulu. Terus, jangan lupa, supaya kalian tidak lupa, cara meletakkannya itu di atas. Berarti 2 kali 3, kalian bikin tanda panah ke atas. Berarti 2 kali 3 itu di atasnya 3/4. Berarti 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Itu di atasnya 3 ya. Lalu yang mana lagi? Coba yang mana? Iya, benar. Yang 4 kali 1. Hasilnya adalah 4. Maka yang tanda pembandingnya bagaimana? Yang mana yang dimakan? Benar, yang 6. Berarti kalau kita tuliskan 3/4 lebih besar dari 1/2 atau 3/4-nya yang dimakan. Kalau 3/4-nya dimakan, berarti 3/4 itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan 1/2. Kalau 3/4 nilainya lebih besar dari 1/2, berarti 1/2 nilainya lebih kecil. Oke, selanjutnya, kalau sudah 3/4 dengan 1/2, berarti kita bisa 1/2 dengan 7/8. 1/2 dengan 7/8. Coba tebak, mana yang harus kita kalikan dulu? Dan letaknya di mana? Good, 8 kita kalikan dengan 1. Tanda panahnya ke atas ya, berarti di atasnya 1. 8 kali 1 hasilnya adalah absolutely 8. Lalu, yang mana lagi? Good. 2 kita kalikan dengan 7. Hasilnya adalah 14. Oke. Jadi yang dimakan yang di mana nih? Atau yang mana? 1/2 atau 7/8? Iya, tentunya yang nilainya 14, yaitu 7/8. Berarti kalau kita tuliskan 1/2 lebih kecil dibandingkan dengan 7/8. Artinya 7/8 itu nilainya lebih besar. Sedangkan 1/2 nilainya lebih kecil. Oke, dari dua percobaan, kita tahu bahwa nilai 1/2 itu yang benar, paling kecil. Berarti kita tinggal cek 3/4 dengan 7/8.
Oke, kita buat dulu. Oke, which one? Yang mana yang duluan kita kalikan? Good. Yang 8 kali 3. Tanda panahnya ke atas pasti letaknya di atas hasilnya. 8 kali 3 hasilnya adalah 24. Lalu benar sekali. 4 kali 7 hasilnya 28. And then tanda pembandingnya yang mana yang dimakan? 3/4 atau 7/8? Benar, yang 7/8. Oke, berarti 3/4 lebih kecil dari 7/8 atau artinya 7/8 lainnya lebih besar. Oke, karena tadi kita sudah tahu bahwa 1/2 itu urutan yang paling kecil, berarti kita bisa tuliskan urutan pecahan dari yang terkecil adalah yang 1/2. Nah, lalu tadi 3/4-nya sama dengan 7/8, kita sudah cari nih tanda pembandingnya. Ternyata 3/4 yang lebih kecil dari 7/8. Berarti setelah 1/2 itu tentunya adalah 3/4. Kemudian yang terakhir, yang paling besar nilainya adalah 7/8. Berarti, manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, selanjutnya itu adalah nomor 6. Bentuk desimal pecahan 2/5 adalah, kalian masih ingat atau harus ingat? Kalau pecahan desimal itu paling gampang jika kita bisa mengubahnya menjadi per 10, per 100, dan juga per 1000. Oke, di situ bentuk pecahan biasanya adalah 2/5. Nah, kira-kira 2/5 ini paling mudah kita ubah ke per 10, per 100, atau per 1000 ya. Iya, yang per 10. Nah, supaya 5 ini menjadi 10, kira-kira kita kali dengan, ya, kita kalikan dengan 2. Nah, kalau 5-nya kita kalikan 2, berarti 2 yang bagian atas sama juga kita kalikan 2 supaya sama. Nah, berarti 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 4/10. Nah, ingat ya, 4/10 itu berarti di depannya 0, lalu diikuti 1 angka di belakang koma. 4/10 itu artinya 0, lalu diikuti 1 angka di belakang koma. Begitu ya. Karena di sini dia karena dia cuma 4 atau sendirian, berarti karena dia per 10, berarti hanya ada 1 angka di belakang koma. Nah, supaya gampang, kalau kita mengerjakan itu dari belakang, dari 4-nya dulu, berarti 4, lalu diikuti, karena 4-nya sudah tidak ada lagi, berarti diikuti dengan angka 0, 0,4. Jadi ingat, kalau dia per 10, lalu di atasnya itu angkanya hanya 1 angka, entah itu 4, entah itu 5, bukan 2 angka, berarti di depannya itu 0, Oke, lalu diikuti dengan angka pembilangnya di sini 4. Jadi kalau kita buat 0,4. Nah, di mana 4 ini menempati tempatnya adalah per 10-an. Makanya hanya ada 1 angka di belakang koma. Nah, lalu karena angka 4 ini ada per 10-an, lalu 4 ini tidak ada temannya lagi, baru kita ikuti dengan angka 0, gitu ya. Kalau dia di atasnya hanya 1 angka saja, misalnya karena di sini 4, lalu per 10 pasti hasilnya 0,4, di mana 4 itu menempati per 10-an. Makanya hanya ada 1 angka di belakang koma.
Lalu karena 4 ini tadi tidak ada temannya lagi, baru kita ikuti dengan 0, gitu. Jadi 4 per 10 itu artinya dengan atau sama dengan 0,4. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya, pilihan ganda yang terakhir yaitu nomor 10. Ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg dan sebuah semangka dengan berat 3,8 kg. Berat seluruh belanjaan ibu kira-kira. Oke. Ingat di sini kata kuncinya adalah kira-kira. Berarti soal cerita ini adalah soal cerita penaksiran. Berarti kita kalau dia soalnya penaksiran, tentunya kita harus melakukan pembulatan terlebih dahulu. Artinya hasil penaksirannya tidak berbentuk pecahan desimal. Maka kita harus bulatkan terlebih dahulu. Penyelesaiannya kita ketahui bahwa berat seekor ikan itu adalah 2,3 kg. Kalau kita bulatkan, berarti 2,3 kg menjadi berapa ya? Ada yang tahu? Iya, benar. Menjadi 2 kg saja. Ingat, setelah tanda koma itu ada angka 3. Kalau dia kurang dari 5 atau tidak sama dengan 5, berarti 3-nya dicoret saja. Maka hanya sisa 2 kg saja. Kemudian, setelah berat seekor ikan, pastinya berat semangka 3,8 kg. Kalau kita bulatkan menjadi berapa? Benar, menjadi 4 kg. Karena setelah angka koma itu 8, dan 8 itu lebih dari 5, berarti 3-nya tambah 1. 3-nya tambah 1, lalu 8-nya kita coret. Oke, 1 tambah 3, 3 tambah 1 hasilnya 4 kg. Baru kita bisa melakukan, karena di sini soal ceritanya itu adalah seluruh belanjaan, berarti diapakan ya kira-kira? Iya, benar, dijumlahkan. Jadi berat kira-kira seluruh belanjaan ibu sama dengan berat seekor ikan tadi kita bulatkan 2 kg, lalu kita tambahkan dengan berat semangka yang kita sudah bulatkan menjadi 4. Berarti 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Jadi berat kira-kira keseluruhan belanjaan ibu adalah 6 kg. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, itu tadi soal pilihan ganda yang kebanyakan dari kalian itu masih melakukan kesalahan atau jawabannya kurang tepat. Nah, maka selanjutnya kita beralih ke soal bagian kedua atau esai atau uraian begitu ya. Kita bahas yang pertama. Ayah membeli pizza yang telah dibagi menjadi 12 potong sama besar. Lalu Dilan mengambil 4 potong pizza tersebut. Berapa bagian yang diambil oleh Dilan? Nah, di sini masih ada beberapa yang kurang tepat jawabannya begitu ya. Di sini kita akan bahas lebih lengkap. Oke. Ayah itu membeli pizza. Pizzanya sudah dibagi menjadi 12 potong gitu ya. Tadi ini awalnya pizzanya utuh 12 potong, lalu ternyata si Dilan, wah Dilan ngambilnya banyak nih. Dilan ngambilnya 4 potong pizza. Jadi berapa bagian yang diambil oleh Dilan? Ingat di sini ada berapa Dilan yang ambil? Dilan ambil berapa potong sih? Iya, Dilan ambil 4. Berarti pembilangnya atau yang atas itu pasti 4. Lalu jumlah seluruhnya berapa potong? 12. Nah, berarti Dilan itu mengambil berapa potong sih? Atau berapa bagian? Berarti kalau ditanyakan bagian dalam bentuk pecahan pasti ya. Maka jawabannya 4/12 bagian. Begitu ya. Kalau kalian mau sederhanakan boleh sih. Nah, tapi kalau sampai sini aja sudah benar ya.
sudah benar. Jadi nggak usah repot-repot menyederhanakan, sampai sini saja sudah benar, gitu ya. Tanpa ada atau tanpa soalnya itu harus menyederhanakan. Oke, jadi sampai sini aja, sampai 4/12 aja sudah benar. Oke. Selanjutnya, jadi bagian pizza yang diambil oleh Dilan itu adalah 4/12 bagian. Oke? Mudahan bisa dimengerti ya penjelasan Bunda ini yang nomor 1. Ke nomor 2. Nah, di sini ada beberapa yang masih salah atau kurang tepat sebenarnya jawabannya itu ya. Kalian harus lihat dulu di sini. Sebuah melon itu dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lalu melon tersebut dibagikan kepada Dina, Dini, Dino, Deni, dan Dani sama rata. Hitunglah berapa bagian yang diperoleh setiap anak. Nah, anaknya ini ada berapa sih? Iya, anaknya itu ada 5 orang. Jadi, 10 bagian itu mau dibagikan ke 5 orang sama rata. Berarti semua itu punya bagian yang sama atau adil, begitu ya. Lalu yang B, tuliskan pecahan yang senilai dengan bagian yang diperoleh setiap anak. Berarti kita harus tahu dulu nih setiap anak itu dapat berapa. Jadi semuanya itu harus sama rata. Berarti 10 bagian itu sudah habis dibagi sama rata, tidak ada sisa lagi. Berarti misalnya melon tadi kan dipotong menjadi 10 bagian sama besar ya. Ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah 10 sama besar. Lalu melon tersebut dibagikan kepada Dina. Lalu Dini, Dino, Deni, lalu sama Dani. Sama rata, berarti semuanya itu memiliki bagian yang sama. Nah, yang ditanyakan itu berapa bagian sih yang diperoleh setiap anak. Nah, supaya rata nih, 10 potongan tadi, kira-kira setiap anak itu mendapatkan berapa potong? Iya, setiap anak itu mendapatkan 2 potong supaya adil ya sih. Dina dapat 2 potong. Lalu si Dini dapat 2 potong. Kemudian si Deni juga dapat 2 potong. Lalu Dani juga dapat 2 potong. Deni dulu deh. Deni dapat 2 potong. Dan juga yang terakhir Dani juga 2 potong. Supaya adil, sama-sama rata. Nah, bagian setiap anak ini yang dapat 2 potong itu, berapa nilai pecahannya atau berapa bagian mereka itu? Karena mereka dapatnya 2 potong, berarti setiap bagian atau setiap anak mendapatkan tentunya 2/10 bagian. Ya, jadi bukan 1/10 begitu ya. Lalu tuliskan pecahan yang senilai dengan bagian yang diperoleh setiap anak. Berarti karena tadi setiap anak itu 2/10 dapatnya, maka kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 dulu hasilnya. Karena menyederhanakan 1/2. Karena pecahan senilai nih. Nah, Bunda itu lebih enak kalau dengan cara membagi. Jadi kita tidak terlalu banyak menghitung. Ya, jadi di sini dibagi 2, berarti hasilnya 1/5. Kalau kalian mau mengalihkan juga boleh. Kalian mengalihkan dengan 2 misalnya gitu ya. 2/10 tadi kalian sama-sama kalikan dengan 2. Berarti 4/20 juga boleh, sama. Benar jawabannya ya. Jadi kalau kalian mengerjakan soal itu yang sesimpel mungkin, jadi kalian menghitungnya itu tidak terlalu banyak. Kalau kalian atau misalnya nilainya itu besar dan bisa dibagi, jadi pecahan nilainya boleh dengan cara dibagi saja. Begitu ya, jadi memudahkan kalian. Selanjutnya adalah Bibi membeli 3/5 kg bawang merah, 1/2 kg cabai, dan 2/10 kg lada. Belanjaan apa yang paling berat? Berarti kalian harus tahu dulu mana nilai pecahannya atau barang mana yang
paling besar nilainya. Oke, berarti dengan cara apa? Ya, dengan cara trik perkalian silang. Berarti 3/5 kita bandingkan dulu dengan 1/2. Oke, 3/5 dengan 1/2. Oke, 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 5 kali 1 hasilnya 5. Lalu, mana nilainya yang paling besar? Nilai yang paling besar adalah 3/5. Yang dimakan itu ya 3/5. Berarti 3/5 lebih besar dari 1/2. Yang dimakan 3/5. Berarti 3/5 itu nilainya lebih besar. Oke, lanjut. Kalau sudah 3/5, lalu sekarang 1/2 dengan 2/10. Oke, 10 kali 1 hasilnya 10. Lalu 2 kali 2 hasilnya 4. Oke, mana yang lebih besar? Atau mana yang dimakan? Tentunya yang dimakan adalah yang 1/2. Berarti 1/2 lebih besar dari 2/10. Atau yang dimakan adalah 1/2. Nah, dari sini ternyata 1/2 itu lebih besar dari 2/10. Tetapi 1/2 ini lebih kecil dari 3/5. Oke, berarti 1/2 itu bukan nilai yang paling besar. Berarti kalau tidak besar berarti dia tidak berat ya. Oke, berarti ini tidak salah sudah. Berarti sekarang tinggal 3/5 dengan 2/10 kita bandingkan. Oke, 3/5 dengan 2/10. Oke, kita cek. 10 kali 3 hasilnya adalah 30. Lalu 5 kali 2 hasilnya 10. Berarti yang lebih besar atau yang dimakan adalah yang 3/5. Berarti 3/5 lebih besar dari 1. Ya, Bunda salah nih. Harusnya di sini 2/10 ya. Harusnya 2/10. Oke, berarti ternyata yang paling berat itu adalah bawang merah 3 kg. Berarti jadi belanjaan yang paling berat adalah bawang merah seberat 3/5 kg. Jadi belanjaannya paling berat itu bawang merah ya. Bawang merah. Lalu beratnya 3/5 kg. Begitu. Oke, selanjutnya nomor 4. Di sini sebuah celana mendapatkan diskon 50%. Lalu harga celana sebelum diskon itu adalah 180.000. Maka hitunglah bentuk pecahan biasa paling sederhana dari diskon tersebut. Lalu besar diskon celana tersebut. Nah, besar diskon di sini itu dia dalam bentuk rupiah. Lalu harga yang harus dibayar jika membeli celana tersebut. Oke, kita ketahui bahwa celana tersebut mendapatkan diskon 50%. Lalu harga sebelum diskonnya adalah 180%. Maka untuk menjawab yang A, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari diskon. Diskonnya berapa? Ya, diskonnya 50%. 50% itu pecahan biasanya berapa? Iya, persen itu pasti per 100. Lalu, paling sederhana berarti dengan cara dibagi. Benar sekali, Anda benar. Berarti kita bagi 50 per 100, kita bagi berapa dulu ya kira-kira? Oke, supaya agak sedikit memudahkan kita bisa bagi dengan 10. 50 bagi 10, 100 bagi 10. 50 bagi 10 itu 5, lalu 100 bagi 10 itu 10. Lalu di sini 5/10 bisa kita sederhanakan lagi kira-kira? Iya, kita bisa sederhanakan lagi dengan cara dibagi dengan benar, dibagi dengan 5. Berarti 5 bagi 5, 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 1/2. Selanjutnya,
Besar diskon rupiah. Nah, Bunda sudah pernah memberikan catatan ya, di mana kan sudah dicatat juga itu. Besar diskon dalam bentuk rupiah di sini pasti yang ditanyakan. Persen dikali dengan harga sebelum diskon. Persennya berapa persen? Diskonnya berapa persen? Yaitu 50% ya. 50% itu kita tuliskan dalam 50 per 100 dikali harga sebelum diskon adalah 180.000. Supaya gampang kita pakai sistem coret. Lihat, kalau sistem coret itu kita lihat yang paling bawah, yaitu yang per 100, yaitu 100 di situ. 100 itu nolnya berapa? Nolnya 2, berarti kita coret dulu nolnya 2. Selalu ingat, coret itu dari yang bawah. Nah, karena di bawah kita coret 2, berarti yang 180.000 kita coret 2 supaya seimbang. Nah, berarti kalau kita tuliskan sama dengan 50 per 1 dikali dengan 1.800. Ingat, 1.800 itu artinya sama dengan per 1. Atau 5-nya kita tidak usah tuliskan per 1. Maka itu artinya sama dengan 50 dikali dengan 1.800. 50 dikali dengan 1.800 hasilnya adalah 90.000. Oke, jadi besar diskonnya dalam bentuk rupiah. Yang Bunda tanyakan pasti nanti yang keluar itu munculnya besar diskonnya dalam bentuk rupiah ya, berarti 90.000. Selanjutnya yang bagian C. Harga yang harus dibayar itu caranya atau rumusnya harga sebelum diskon dikurang harga atau besar diskonnya. Berarti 180.000 dikurang dengan 90.000 hasilnya adalah 90.000. Oke, soal yang terakhir. Pak Rudi memiliki kayu sepanjang 3,2 meter. Lalu, kayu tersebut dipotong sepanjang 0,9 meter. Nah, berapa kira-kira panjang kayu setelah dipotong? Oke, di sini masih banyak anak-anak Bunda itu yang menjawabnya jawabannya itu desimal gitu ya. Padahal sebenarnya di sini ingat kata kunci di sini kira-kira. Berarti kalau kira-kira soal cerita di sini pasti soal cerita bentuk penaksiran. Nah, kalau soal cerita bentuk penaksiran, maka kita harus menaksirnya di mana hasilnya nanti itu bukan bentuk desimal. Jadi tidak ada koma nanti hasilnya. Hasilnya itu adalah langsung bilangan bulat. Oke, coba kita perhatikan di sini penyelesaiannya. Panjang kayunya tadi itu 3,2 meter. Nah, karena dia bentuk soalnya penaksiran, berarti harus kita bulatkan satu-satu dulu. Maka 3,2 meter itu kita bulatkan menjadi 3 meter saja. Lalu, kayu tersebut dipotong sepanjang 0,9 meter. Berarti kalau kita bulatkan menjadi berapa? Iya, benar. Bulatkan jadi 1 meter atau 1 meter ya. Nah, kalau kita sudah bulatkan masing-masing begini, baru kita bisa melakukan operasi hitungnya. Karena di sini berapa kira-kira panjang kayu setelah dipotong, berarti operasi hitungnya adalah good, you're right, pengurangan. Jadi, kira-kira panjang kayu setelah dipotong 3 dikurang 1. Hasilnya itu adalah 2 meter. Dimana hasilnya itu bilangan bulat, tidak dalam desimal. Nah, kalau dalam desimal berarti itu bukan soal penaksiran. Gitu ya. Semoga mulai dipengerti penjelasan Bunda tadi, mulai dari yang pilihan ganda sampai dengan bagian isian atau uraian yang kalian sudah kerjakan latihan soal bab 1 ini. Oke? Nah, itu tadi penjelasannya. Kalau kalian merasa masih belum paham, boleh menghubungi via telepon ataupun dengan WhatsApp. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.